This is our first webinar, and it's about Founders Diary. Kenapa tentang why about Founders Diary? Because we understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our The Founders Diary series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Jadi lebih ke arah apa sih masalah-masalah yang dialami oleh para founder ini dan key takeaways yang mereka temukan dalam proses membangun sebuah startup itu sendiri. Hari ini saya ditemani oleh saudara kembar saya, Ardi Setiarama, yang akan juga menjadi moderator pada hari ini. Untuk para speaker, saya ingin mengenalkan yang pertama adalah Mas Delta Punawidiangga, founder and CEO dari Kiskas, dan Joel Kereh, founder of CheatCall. About Kiskas, Kiskas adalah conversational platform yang membantu bisnis meningkatkan percakapan dengan customer untuk menghasilkan customer experience yang excellent. Kiskas telah membawa teknologi multi-channel chat dan video call ke 14 negara dan telah melayani perusahaan di lebih dari 12 sektor. Kiskas juga telah membantu beberapa perusahaan terbesar di berbagai sektor, seperti kesehatan, telekomunikasi, transportasi, perdagangan online, dan bahkan pemerintahan untuk meningkatkan customer experience mereka. About CheatCall, CheatCall memberikan solusi OTP atau one-time password yang terpercaya dan efisien. OTP merupakan versi yang lebih baik dari sebuah password, karena tidak rentan hack. Teknologi CheatCall telah melayani perusahaan di 9 negara, termasuk unicorn seperti Tokopedia, dan baru-baru ini menyediakan OTP yang dapat diandalkan oleh proyek prakerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Without further ado, I will introduce the speakers hari ini. Yang pertama, Mas Delta Punawidiangga. Silakan Mas Delta untuk perkenalkan sendiri. Ya, terima kasih banyak Pak Arya dan Pak Aldi dan teman-teman dari Prosetia dan Siar.com. Selamat sore semuanya, salam kenal. Saya Delta Punawidiangga dari Kiskas. Saya CEO dan co-founder dari Kiskas. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Aldi dan Pak Arya. Kami Kiskas adalah orang-orang yang sangat percaya dengan power of conversations, bahwa conversations bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mencapai customer experience yang outstanding, yang very excellent. Kita punya beberapa line of products dan solutions yang mostly kaitannya sama komunikasi real time. Salah satunya yang bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian dan teman-teman semua sedang kita pakai sekarang ini namanya Kiskas Meet untuk kebutuhan video conferencing. Our primary use cases atau solutions adalah di multi-channel conversations. Jadi kita adalah mitra dari WhatsApp, kita mitra dari Line di Indonesia. Kita membantu perusahaan untuk bisa menghandle use case dari mainstream messaging apps maupun dari internal in-app chats untuk bisa dihandle untuk kebutuhan customer support atau bisa jadi untuk kebutuhan conversational commerce yang nanti bakal saya share lebih lanjut. Demikian mungkin Pak Arya sebagai perkenalannya. Terima kasih Mas Delta. Next, saya akan introduce juga Joel Kereh, founder of CheatCall. Silakan Joel untuk introduce yourself. Oke. Saya pakai presentation ya. By the way, nama saya Joel, co-founder dari cheatcall.com. Mungkin introduction dikit. Aku share screen. Ini jadi yang apa itu CheatCall. Ini yang kayak tadi Pak Arya udah sempat ngomong. Oke. Ini jadi kita udah dipakai produknya sendiri kayak sama Tokopedia. Jadi orang bisa pakai OTP, salah satu optionnya di Tokopedia itu dengan menggunakan our teknologi miss call, dan ini kita punya part miss call-nya, dan kita itu udah kasih membantu orang itu untuk menghemat biaya juga ya. Jadi ini part dimana kita punya new teknologi auto verified di Android, jadi user itu udah nggak perlu pakai SMS atau apa, semuanya udah bisa di autofill secara langsung. Kemudian ini ada beberapa short kita punya benefitnya apa. Kalau pakai kenapa sampai Tokopedia mau pakai kita juga, bisa cut cost sampai 60-70%. Reliability-nya juga jauh lebih baik, user friendly juga, dan kita sih so far udah dipakai di kayak tadi Pak Arya bilang di banyak negara juga ya, dan banyak klien juga yang udah pakai. Dan di Indonesia especially kita kan sekarang udah ada
patennya juga. Jadi apa ya kita Sol lah yang bisa provide this teknologi gitu. So I think itu aja sih palingan dari kita dan apa ya kita salah satu dari Prasetya juga yang disupport sama Prasetya. First questions. What do you do internally to improve transparency, engagement, and moral of the company? Apa yang kalian sebagai founders ini lakukan untuk improve transparency ya, lebih transparansi kepada karyawan, engagement dengan karyawan, dan juga boost moral para karyawan ini, terutama di masa COVID ini, di mana kita semua mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis. Oke, bisa siapa duluan? Mungkin Mas saya dulu mungkin ya. Ya. Mungkin nanti pertanyaan kedua biar Joel gitu, gantian. Ya, jadi mungkin saya coba jawab tadi pertanyaannya kaitannya sama how to ini ya, maintain teams, how to increase transparency, engagement, dan team moral gitu dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Mungkin sebelum saya jawab, saya pengen ngasih konteks dulu sebenarnya tentang Kiskas. Tim Kiskas itu ada sekitar 55 orang sekarang, jadi dan kita tersebar di beberapa tempat di Indonesia, mostly ada di Yogyakarta, tapi ada juga beberapa yang di Jakarta, ada beberapa yang remote dari beberapa daerah di Indonesia, dan ada juga yang di Singapura. Jadi memang by design atau memang by culture of the company, kita dari awal bahkan sebelum pandemic sudah embrace remote culture. Jadi sebenarnya cukup natural untuk kita kemudian tetap bisa beroperasi dengan baik dalam kondisi COVID sekalipun. Pertanyaan menurut saya sangat menarik tadi kaitannya sama transparency, engagement, dan moral. Tadi konteksnya seperti itu. Menurut kami kalau di Kiskas adalah pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan building trust gitu. Karena trust ini menjadi sangat kritikal untuk memastikan bahwa engagement dan tim itu tetap bisa function dengan sangat baik dengan challenges yang seperti sekarang. Nah, ini yang coba kita bangun di Kiskas sebenarnya. Jadi ada beberapa tools, ada beberapa mekanisme yang sekarang kita implement, yang saya coba share beberapa poinnya di forum ini gitu. Nah, yang pertama adalah BCP, jadi Business Continuity Plan. Ini sebenarnya di-sharing dari Prasetya di salah satu WhatsApp group di jalur komunikasi di Prasetya di forum. Ketika itu ada yang sharing, dan ini sesuatu yang sejujurnya saya baru pertama kali belajar juga tentang BCP ini, dan menurut saya sangat menarik dan langsung applicable gitu. Jadi ini yang kemudian saya coba apply di Kiskas itu sendiri. Mungkin saya coba share lebih lanjut aja seperti apa sih sebenarnya tampilannya BCP di Kiskas. How do we do in Kiskas in terms of BCP? Kelihatan nggak ya? Ya. Yep. Jadi gambarannya kira-kira gitu. Jadi kita bikin supaya semuanya aware, where are we now, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang mungkin terjadi ke depannya, itu kita komunikasikan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi kita bikin 3 tipe situasi. Jadi abu-abu, caution mode gitu ya. Caution mode, terus ada yellow mode, sama ada orange mode. Nah, ini sebenarnya terus ya, sampai red, sampai black, itu juga ada sebenarnya. Tapi kita biasanya tidak mengkomunikasikan sejauh itu. Cuman in general kita harapannya bisa mengkomunikasikan sampai 1-2 state ke depan gitu. Nah, ke bawahnya adalah, jadi matriks di x-axisnya adalah detail-detail yang akan kita lakukan, mulai dari trigger apa yang bikin kita caution, apa yang bikin kita yellow, apa yang bikin kita orange, sampai detail-detail kaitannya impact ke company operation, impact ke expense company, impact ke payroll, founders maupun tim. Itu kita jelaskan di situ, to a certain extent ke teman-teman semua di tim gitu. Jadi kita pada suatu hari begitu udah ada pandemik, pertama kita umumkan beberapa case. Jadi ada trigger caution mode. Caution mode itu di awal tuh ketika kita semuanya work from home, itu tanggal 16 Maret kalau nggak salah. Jadi triggernya ketika itu ada case di Jogja. Jadi majority tim kita ada di Jogja, kita langsung trigger, oke, semua work from home. Sabtu saya ngirim message di communication channel Kiskas untuk kemudian semua work WFH. Berlaku immediate gitu. Padahal hari sebelumnya itu masih normal. Ya ada case, cuman kita belum trigger WFH. Jadi kayak gitu case-nya. Jadi yellow mode itu apa triggernya? Misalnya yellow mode ketika, ada klien yang collection-nya nunggak dan jumlahnya mencapai sekian gitu misalnya, contohnya gitu. Orange mode ketika apa? Itu juga dijelaskan. Kita menjelaskan itu secara clear ke teman-teman.
Operational mode tuh kayak WFH atau hybrid misalnya, atau semuanya kembali ke office, itu operational mode. Atau kalau misalnya teman-teman yang punya physical store gitu, atau ada engineering yang memang nggak bisa dilakukan di rumah, atau operation yang nggak bisa dilakukan di rumah, bisa jadi operational mode-nya lebih detail gitu. Kalau di kita karena mostly engineering IT ya, software, itu cukup simpel sih. Ya WFH atau WFO gitu, or something in between. Jadi nggak ada yang, misalnya tim tertentu harus WFO gitu, nggak ada seperti itu. Nah, yang paling dicari sama teman-teman atau yang paling penting kalau kita melihatnya itu sebenarnya 3 yang paling bawah. Yang pertama operational expense. Expense ini mencakup kayak misalnya internet expense gitu-gitu semua ya nggak kita clearkan. Kita cuma bilang bahwa kita bakal cut expense X% dari operational expense kita yang umumnya. Artinya kelihatan bahwa berarti hiring gitu-gitu bakal kita freeze. Terus travel expense kita bakal cut semua. Jadi clear buat teman-teman implikasinya ke mereka apa. Terus yang 2 yang paling bawah lebih clear lagi gitu, karena masalahnya masalah gaji ya, masalah remuneration-nya mereka. Itu juga kita jelasin, apa sih yang mungkin berimpact ketika things goes south gitu sebenarnya. Nah itu, ini sedikit gambaran aja, tools apa yang kita pakai yang pertama. Jadi yang pertama itu, kita nyebutnya BCP. Yang kedua, in general kita punya town hall sih, jadi kita pakai framework namanya OKR ya. Dan kebetulan OKR itu quarterly kalau di Kiskas. Jadi kebetulan OKR yang quarter 2 itu harus dilakukan virtually gitu. Tapi itu membantu kita untuk consolidate semuanya. Ayo teman-teman, kita dalam kondisi pandemik, nothing much we can do in terms of situation. Tapi ini loh, apa yang pengen kita capai dalam kondisi itu tuh clear gitu. Jadi objektif as a company harus jelas. Itu poin nomor 2 sih. Jadi yang pertama, continuity plan-nya jelas. Yang kedua, goals, objective as a company in terms of revenue, in terms of apapun yang kaitannya sama company itu jelas. Terus, saya lupa. Nah ya, satu poin terakhir yang kita gunakan untuk transparansi tadi adalah ini komunikasi. Komunikasinya ada typically ada 2 sih yang paling penting. Yang pertama kita punya communication channel-nya company. Itu biasanya kita ensure bahwa semuanya kalau ini ada small wins atau apapun yang semuanya harus celebrate, harus aware, itu pasti kita post di situ. Jadi kita recently wins misalnya this particular client gitu misalnya, atau kita recently ada klien yang udah 3 tahun nggak deal sekarang deal gitu, semuanya seneng gitu. Atau bahkan bisa jadi sebuah setback, misalnya ada downtime gitu misalnya, atau ada klien yang mengalami downtime cukup panjang, tapi kita nge-handle-nya bagus gitu, sehingga kliennya tetap happy. Yang gitu-gitu juga tetap kita post biasanya, kita publish. Itu di sisi communication. Di sisi lain, communication juga kita punya internal blog. Jadi kayak intentionally kita buat bahwa karena semuanya agak susah komunikasi sekarang, kayaknya butuh ada platform khusus buat buat company secara resmi bisa mempublish sebuah info. Jadi di situ kita bentuknya reflektif sih, kayak misalnya trust, how to build trust itu biasanya saya nulis di sana atau ada founder lain nulis di sana gitu. How to misalnya effectively work from home gitu misalnya, kita publish di situ. Supaya teman-teman, dan itu private ya, benar-benar kayak eksklusif sifatnya. Jadi harapannya teman-teman tim juga ngerasa itu konten yang bagus dan mereka bisa internalize itu lebih baik. Itu sih kalau transparansi mostly. Yang lainnya kaitannya lebih ke engagement yang mungkin udah sering juga sih, kayak ya ada meeting one-to-one gitu. Yang paling kita belajar banyak sih adalah yang kita eksekusi kaitan engagement adalah kita initiate namanya Pulse, Employee Pulse. Pulse itu ya intinya kita pengen tahu, karena ini kan pada nggak kelihatan ya, semuanya ada di rumah, semuanya nggak tahu ngerjain apa gitu. Kita dari HR kita kemarin initiate ada yang namanya Employee Pulse. Employee Pulse itu sebenarnya simple survey aja, paling cuma 2-3 pertanyaan. Yang intinya kita pengen tahu dia oke nggak gitu, is everything good gitu. Dan kita bilang bahwa ini cuma kita secara clear bilang bahwa ini cuma akan dilihat oleh founders dan HR gitu misalnya, HR-nya spesifik orang gitu. Harapannya adalah supaya teman-teman benar-benar bisa curhat. Dan ternyata yang curhat banyak gitu. Di situ kita ngelihat bahwa kayak ternyata work from home tuh nggak semuanya happy gitu, nggak semuanya senang gitu misalnya. Atau
banyak yang merasa isolated gitu. Istilahnya kalau di kita cabin fever gitu. Jadi ngerasa terisolasi, merasa kurang motivasi, padahal dia di rumah gitu. Padahal sama keluarganya juga gitu. Tapi dia merasa mungkin tipikal orangnya extrovert, jadi senang banget kalau misalnya bisa ketemu orang. But that cannot be possible sekarang ini. Jadi hal-hal seperti itu jadi kelihatan gitu. Dan kita bisa coba preempt atau kita bisa coba cure gitu. Kira-kira gimana nih? Misalnya kita bikin seminar motivasi atau misalnya ada happy hour gitu misalnya yang specifically biar orang ngobrol-ngobrol aja santai gitu misalnya. Pulse itu yang kita lihat sangat works well sih kalau di Kiskas. Mungkin ini ya Pak Arya as a start mungkin. Jadi tadi untuk transparansi itu pakai BCP ya, Business Continuity Plan. Terus juga untuk engagement ada semacam communication untuk small wins. Dan untuk moral ini lebih ke arah tadi ya, untuk tahu bagaimana mereka saat ini moralnya di masing-masing rumah. Bagaimana mereka apakah stres atau enggak, mungkin itu yang jadi tiap orang berbeda ya. Oke, thank you Mas. Oke, Joel. Oke. Kalau di Kuto gimana? Oke. Kalau mungkin background dikit, kalau kita timnya belum sebanyak dari Mas Delta ya, kita less than 10 people masih. Jadi pretty much mungkin dari segi what I agree sih, maksudnya communication is important gitu. That's untuk masalah transparansi dan lain-lain itu kan pentingnya masalahnya yang di communication-nya itu. Cuman kenapa lebih gampang di kita, karena obviously kita lebih dikit orang gitu. Jadi kayak personally gue pas lagi kondisi kayak gini ya, maksudnya trying to reach everyone lah gitu, try to reach everyone weekly dan lain gitu. Jadi kayak and maksudnya kadang-kadang ngobrol juga bener yang kayak Mas Delta bilang, itu bukan cuman ngomongnya kayak kerjaan doang ya, maksudnya update kerjaan penting, cuman kadang-kadang untuk kita tahu kayak hey kalian punya keluarga gimana dan lain-lain gitu kan. Kadang-kadang nanya personal question about that itu kayak penting banget. Mungkin kayak di Mas Delta kan ada yang kayak pulse-nya tadi kan, jadi orang bisa curhat di situ. Kalau for me karena tim masih kecil, ya kita coba ngomong aja gitu kan, kayak oh gimana, ada yang kena nggak atau apa, oh ada yang nggak kena, ada yang kena gitu, ada yang misalnya kakaknya kena gitu kan. Nah, jadi dari situ kayak oke, apa yang kita bisa bantu gitu kan. Dan kadang-kadang ya mereka dengan karena pertama yang communication tadi udah jelas, transparansinya udah jelas, jadi kan mereka udah tahu kayak oh kondisi perusahaan kayak gini gitu kan. Ya udah, kita jangan terlalu boros atau gimana, maksudnya memang kita open juga kan gitu, kasih tahu oke, jangan terlalu boros ya gini-gini gitu kan, apa yang bisa kita hemat dulu gitu. Dan mereka udah tahu itu. Kadang-kadang keuangan oke lah, satu hal gitu, obviously mereka juga butuh gaji dan lain-lain. Kalau memang kita masih bisa bantu, kita coba bantu. Cuman obviously yang manager level dulu itu biasanya yang kayak gajinya obviously lebih gede kan. Kadang-kadang dari situ kita bisa coba ngomongin juga kayak gajinya mungkin kita nggak kasih full dulu ya atau apa. And even jujur ada orang yang gue sampai telepon istrinya juga gitu, karena supaya enak juga kan gitu, kayak ini sorry ya gajinya belum full dulu nih gitu kan. Jadi istrinya juga tahu gitu kan, at least jadi ada supportnya. Jangan sampai nanti dia udah pulang rumah terus diomelin istrinya gitu, kenapa gajinya gini-gini. Kasian kan. Jadi maksudnya kayak ya kita as a company, maksudnya kalau aku sih lihatnya as a team juga itu sebagai teman lah ya gitu, kayak teman. Maksudnya kita juga kan pengen yang terbaik buat mereka gitu kan. Terus mungkin ada juga kalau yang masih kita bisa gaji, kadang-kadang ada juga yang dia kayak lihatnya oh biasanya gajinya tanggal berapa, terus dia kayak butuh agak cepet, ya udah kita misalnya kasih duluan gitu kan. Jadi ya kita ada part-part yang kayak gitu yang kita bisa kasih, tapi komunikasi dulu yang paling penting gitu. Karena kalau kita nggak pernah communicate, kadang-kadang kayak kita nggak tahu kan problemnya dia apa gitu. And kadang-kadang bukan masalah duit doang ya, duit itu selalu jadi masalah semua orang. Cuman kadang-kadang kayak oh ya di keluarga kayak gini atau apa. Nah, kemarin sih ada sampai, kalau kita karena timnya kadang-kadang masih kecil, ada orang yang bosen banget di rumah, dia masih mau ke kantor kayak 1-2 orang, terus kita lihat kayak oke, ini 1-2 orang doang ya udahlah gitu kan, yang penting yang lain enggak gitu. Jadi ada beberapa lah, yang penting kita bisa build communication itu, makanya for me penting banget gitu. And try to maintain the communication. Terus kalau build moral sendiri, ada beberapa hal yang ya kayak tadi, yang kayak Mas Delta juga bilang, I agree, ada small wins, ada setbacks, kita kasih tahu gitu kan.
misalnya yang ini I believe semua orang di sini punya, misalnya masih ada karyawan, obviously kalau masih ada karyawan kan karyawan itu masih kerja sama kita kan gitu. Ibaratnya dia berarti masih ada kerjaan. Itu aja kita bisa aja kasih tahu, lu lihatlah di sana, dan mereka obviously pasti bisa lihat lah di berita dan lain-lain kayak banyak banget orang di layoff kan gitu. Jadi ya maksudnya kita kadang-kadang ya syukurlah ini ya kita masih bisa kasih kerjaan gitu ya, walaupun kita masih ngos-ngosan juga, masih berat gitu, cuman ya maksudnya kayak sama-sama lah bareng-bareng kan gitu. Dari situ kan mereka kayak kayak tau lah, oke, bersyukur, gratitude gitu lah, kayak oke ini kita masih ada opportunity kan dibandingkan yang lain. Terus kalau special for us sendiri kayak yang tadi Pak Arya bilang kan kita kayak dapat project prakerja itu juga kan. Jadi misalnya kayak pas orang mau daftar prakerja itu waktu itu nama SMS-nya masih pakai cheat call gitu kan. Jadi banyak teman-temannya yang di pinggiran itu kadang-kadang kayak ini kan, jadi ini maksudnya kayak iya nih gue katanya jadi tahu gitu karena katanya dia pernah pakai bajunya ada cheat call-nya gitu kan, dan teman-temannya sekarang terima SMS-nya gitu pas mau di layoff, jadi dia juga bangga kan gitu. Nah, dan ya maksudnya kayak gitu ya kita bisa manfaatin lah gitu kan, kayak oh ya maksudnya bersyukur lah malah kita bisa dapat kayak ginian gitu kan, yang lain malah di layoff lu bisa kerja, terus kita bisa bantu orang teman-teman juga ya. Jadi ya dari situ sih kita bisa build moral lah. Kalau for me ya, mungkin gue punya belum terlalu technical details banget karena for me sih karena kita masih timnya kecil banget. Yang penting sih maintain weekly communication or daily communication to everyone sih gitu. Itu kalau gue sih sementara itu dulu Pak. Kalau ada nanti di dig down lagi paling nanti kalau ada. Tapi dengan cheat call ini kan masih relatif masih kecil ya. Apakah melihat ini lebih mudah untuk navigate selama untuk masalah tadi ya, engagement-nya ya? Ya. Oke, kalau balik lagi yang engagement sih, to be honest, kalau yang aku lihat dari Mas Delta compare to me, to be honest pasti jauh lebih mudah lah ya gitu. Karena for example dari 55 orang itu pasti lebih susah kan untuk communication one on one. Kalau kita kayak kalau misalnya pas lagi nggak ketemuan gini, dari semua orangnya gue bisa teleponin satu-satu juga kan gitu, every weeks atau tapi every day kayak kadang-kadang bisa kayak gimana apa kabar, terus kayak nanyain event sampai family-nya gitu. Dan weekly itu aku coba untuk kayak reach out to everyone gitu juga, dan it's work quite well sih, maksudnya dari segi kerjaan dan dari segi mereka punya ini juga moral sih, maksudnya kayak masih oke sih. Oke. Untuk nomor 2 pertanyaannya adalah what do you do externally to stay relevant with the new normal? Jadi apa yang kalian lakukan ya secara eksternal untuk tetap relevan dengan kondisi yang sekarang ya, dengan ada new normal, mungkin membuat produk baru atau apa.